شيخنا ورحمة أرواحنا حبيب علي بن عبد الرحمن سجاد وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sekarang sampai bacaannya. Walau alimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu rahimahullah wa ala man naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Walau alima bihi wahidun faqat. Kalau seandainya yang tahu hanya satu orang saja, dengan kemarin ya, anak yang hilang di jalanan ya, yang nggak ada bapaknya, nggak ada kakeknya, anak kecil, laki-laki perempuan, yang tahu hanya satu orang saja, maka ta'ayyana alaihi aysaral laqtu fardhan ainiyan alaihi, maka mungut itu anak menjadi hukumnya fardhu ain, bukan lagi fardhu kifayah. Yang kemarin fardhu kifayah kalau memang yang tahu banyak, satu orang mungut itu anak, maka gugur kewajiban dosa sekampung atau seluruhnya. Tapi kalau yang tahu hanya satu orang saja, maka ini orang menjadi hukum baginya fardhu ain. Ada anak hilang, nggak ada bapaknya, nggak ada kakeknya, nggak ada walinya, kita yang tahu sendirian, maka kita wajib mungut itu anak, hukumnya fardhu ain. Wa yajibu fil asahi al-ishhadu ala iltiqatihi ayyil laqiti. Wajib pada pendapat yang paling sahih kita ngambil saksi. Jadi ada orang yang nyaksiin kita memungut itu anak, mesti hukumnya wajib tuh. Jadi masalah ini, pada masalah al-laqit, maka wajib kita ambil saksi. Ambil saksi dua orang laki-laki, ambil saksi, nyaksiin bahwa kita memungut ini anak. Wa in kana laqitu thabital adalati biqaulil muzakkina. Sekalipun orang yang memungut itu anak adalah orang yang keadilannya memang tetap, memang mantap, dengan ucapan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Ini orang adil, orang tahu semua. Ini orang adil, artinya adil nggak fasik. Ini orang adil, ini orang nggak fasik. Sekalipun demikian, tetap wajib untuk mengangkat saksi pada masalah ini. Kenapa demikian? Khaufan min an yastariqahu, karena khawatir nanti ini orang
menjadikan itu anak sebagai budaknya. Itu demikian dalam hukum syara, demikian. Makanya tuh pada masalah al-laqab atau pada masalah al-laqib, maka wajiblah bagi orang yang mengutus seorang anak baik laki perempuan, maka dia wajib untuk mengambil saksi, sekalipun dia adalah orang yang adilnya telah tetap atau mantap. Tadi itu karena khawatir, khaufan min an yastariqahu, khawatir ini orang menjadikan itu anak sebagai budak. Wa faraqal ishhada ala iltiqatihi luqatati, dan pengarang rahimahullah membedakan antara mengambil saksi atas menemukan barang. Nah, kalau barang bagaimana? Kalau kemarin barang hukumnya nanti dijelasin. Bi annal gharada min hal malu ghaliban, karena tujuan daripada luqatah mungut barang adalah al malu ghaliban, adalah tujuannya harta secara ghalibnya umumnya. Sementara wal ishhadu fit tasarrufil mali mustahabun, dan mengambil saksi untuk menggunakan harta hukumnya disunnahkan. Sunnah ya, artinya sebatas hanya sunnah saja itu. Kita menjadikan saksi terhadap barang yang kita temukan, maka hukumnya sunnah. Kita nemuin emas, nemuin dompet, ada yang nyaksiin nih, itu hukumnya sunnah. Ambil 2 orang laki-laki jadiin saksi bahwa kita menemukan dompet atau emas, maka hukumnya sunnah. Sementara wal gharadu minal laqiti, jadi kalau mengambil saksi karena tujuan daripada luqatah, barang yang kita temukan itu adalah hukumnya sunnah karena tujuannya harta. Sementara pada masalah wal gharadu minal laqiti hifzu hurriyatihi wa nasabihi, tujuan daripada mungut seorang anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil adalah menjaga kemerdekaannya dan menjaga garis keturunannya. Itu demikian, makanya beda, lebih ketat. Artinya pada masalah ini maka wajib seseorang itu untuk mengangkat saksi. Kalau pada masalah luqatah, barang temuan yang kita temukan, mengambil saksi, jadikan saksi hukumnya sunnah. Pada masalah kita mengut anak laki-laki atau perempuan, maka mengambil saksi, jadikan saksi adalah hukumnya wajib, karena dia menjaga kemerdekaan dan menjaga nasab dari seseorang. Li'anna laqita, karena orang yang menemukan itu anak, laulam yashhad, kalau seandainya dia enggak, laulam yashhad, kalau seandainya dia tidak mengambil saksi atau menjadikan saksi dari orang lain, la tawahhama anna laqita ibnuhu au abduhu, nanti akan menjadi waham, menjadi sebuah keraguan, anak yang dipungutnya ini sebagai anak kandungnya atau sebagai budaknya. Itu demikian, makanya kudu ada saksi bahwa nanti satu kemudian hari, misalnya ini orang ngakuin sebagai anaknya, ada orang yang ngebantah, saksinya ada, bukan ini anak pungutnya, bukan anak kandungnya, atau ini anak ngaku-ngaku sebagai anak kandungnya, nanti ada orang yang menyaksikannya, bukan dia, bukan anak kandungnya, tapi dia anak pungutnya. Itu demikian, makanya hukumnya fardhu ain atau hukumnya wajib pada masalah mengangkat saksi pada masalah al-laqid. Wa bi anna al-luqatata yadhi'u amruha bit ta'rifi, karena luqatah itu dok apa tak apa ba tuh, sering nggak jelasin nih, ba tuh yatba'u. Wa bi anna al-luqatata yatba'u amruha bit ta'rifi wala ta'rifa fil laqiti, karena luqatah itu urusannya mengikut kepada ta'rif, pas diumumin, dipublikasiin, maka dia ikut hukumnya demikian. Ada yang ngakuin, serahin barangnya. Sementara wala ta'rifa fil laqiti, pada masalah laqit maka tidak ada ta'rif, tidak ada publikasi sama sekali, tidak ada tuh. Nah, makanya hukumnya menjadi wajib untuk mengangkat saksi pada masalah al-laqit. Itu demikian alasannya dalam hukum syarak. Jadi pada masalah al-laqit, namun anak laki-laki atau anak perempuan mengambil saksi hukumnya adalah fardu, hukumnya wajib. Wa asyara al-musannifu li syartil multaqiti biqaulihi, dan pengarang memberikan isyarat petunjuk untuk syarat dari al-multaqit biqaulihi, dengan ucapannya wala yuqarrul laqitu,
bil bina'i lil maf'uli ay la yutraku, tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan anak yang ditemukan tadi, anak yang dipungut tadi, illa biyadi aminin ay adli riwayatin, kecuali di tangan orang yang riwayatnya adil, artinya bukan fasik ini orang. Fayashmalul unta walau massu al adalati, maka mencakup juga perempuan sekalipun dia orang yang keadilannya tertutup, orang nggak tahu ini orang soleh, orang nggak tahu, sekalipun demikian. Jadi kalau ada anak kecil yang dipungut, laki perempuan, maka mesti ada pada tangan orang yang terpercaya, artinya orang yang adil riwayatnya. Kemudian hurin, ini orang adil riwayatnya, hurin kullihi, orang yang merdeka. Muslimin, orang muslim nggak boleh, dia ada orang kafir nggak boleh. Mesti pertama adil riwayat, yang kedua adalah merdeka, yang ketiga muslim, yang ketiga rasyidin, orang yang rasyid, bukan yang idiot. Nah sekarang masalahnya, falau laqatahu man bihi fiskun au riqqun au kufrun au siban au jununun lam yasihhal laqtu. Kalau seandainya orang yang mungut itu anak adalah orang yang fasik, atau orang yang merupakan budak, atau orang kafir, atau anak masih kecil, atau orang gila, maka dihukumkan memungutnya tidak sah. Jadi nggak bisa tuh, nggak bisa orang fasik mungut ini anak, atau ada orang yang budak mungut ini anak, atau ada orang kafir mungut ini anak, atau ada anak kecil atau orang gila, tidak sah hukum pungutannya dalam hukum syara. Fayunza'ul laqitu minhu, maka langsung diambil alih, dicabut daripada itu anak yang dipungut dari orang tersebut. Mesti langsung buru-buru diambil tuh, mesti buru-buru diambil, jangan dibiarkan di tangan orang demikian. Kenapa demikian? Li'annal hadanata wilayatun, karena asuhan merupakan wilayah, walaysa min kewalian, walaysa min ahliha. Sementara orang yang fasik, orang yang budak, orang yang merupakan orang kafir, anak kecil, orang gila, bukan ahlul wilayah, bukan orang yang berhak menjadi wali. Wallahu a'lam bishawab.